Menikahi Hot Om. Bab 001. You're so damn hot, baby, bisik lelaki yang sedang asik menari di belakang seorang perempuan. Tangannya dengan posesif melingkari pinggang ramping itu agar tubuh mereka semakin rapat. Oh, Sure, Alvin. Balas Widya berteriak karena alunan musik DJ yang mengalun keras. Gadis itu memutar tubuhnya, tangannya kemudian bergerak melingkari leher Koko Alvin. Tubuhnya mengikuti alunan musik yang terdengar semakin memekakkan telinga. So, kapan kita ngamar? Widya menaikkan salah satu sudut alisnya. Masih mencerna maksud, ngamar, yang Alvin maksud. Ngenina Ninu, Hun, Alvin memperjelas maksudnya. Gue bakalan bikin lo puas semalaman. Widya menaikkan salah satu sudut bibirnya. Ternyata semua pria sama saja. Lo tahu judul lagunya Anggi Marito yang lagi hits? Satu sudut alis Alvin terangkat. Tak segampang itu. Sial. Alvin terkekeh, kalimat gadis yang sudah lama ia incar itu semakin membuatnya penasaran. Demi apapun, bisa saja ia langsung membawa Widya ke salah satu kamar yang ada di klub ini. Toh, klub itu memang menyatu dengan hotel. Lo berani bayar berapa buat ketingtungan gue? Tantang Widya. Jemari gadis itu mulai membelai wajah Alvin. Alis Alvin bertaut. Seperti sedang berpikir keras. Wanita yang suka dugem seperti Widya benarkah masih tingtung? Tentu saja ia ragu. Terlebih di tengah gempuran globalisasi budaya barat seperti sekarang. Gadis tingtung tentu saja sudah sangat jarang. Widya menaikkan salah satu alisnya ke atas. Lo ragu? Nope. Lo pasang harga berapa? Tapi kayaknya lo ragu sama gue. Lo udah mikir apa tentang gue selama ini, Alvin? Alvin masih sabar meladeni teman SMA yang entah sejak kapan ia sadari berubah menjadi binal ini. Tangannya bahkan tidak pergi dari pinggang ramping Widya yang masih meliuk-liuk dengan luwesnya. To be honest, gue udah lama tertarik sama lo. Tapi lo nya susah dideketin. Tertarik? Kepala Alvin mengangguk mendengar pertanyaan Widya. Gue penasaran sama lo. Penasaran buat ngenina Ninu sama gue. Alvin menipiskan bibirnya. Nggak sepenuhnya tentang Nina Ninu. Kita bisa jadi partner di sekolah. Entah apa maksud partner dari Alvin, sungguh Widya tidak tertarik lagi untuk mengetahui. Demi apapun, kali ini ia yang akan mempermainkan perasaan laki-laki yang menurutnya semua sama saja. Buaya darat. Tapi bukannya lo punya Prilly. Lo bisa have fun sama dia, kenapa mesti sama gue? Prilly udah hambar. Gue bosen. Bentar lagi juga gue putusin. You need to know, dari awal sama gue, Prilly udah nggak tingtung. Dasar pria titisan dajal. Maki Widya dalam hati. Ia amat benci tipe-tipe lelaki pengkhianat dan mata keranjang model Alvin. So, Bun, berapa harga lo? Tangan Alvin mulai naik ke atas mengusap punggung Widya dengan lembut. Sebutin aja. Gue bakal kasih berapapun yang lo mau. Harga gue? Iya. Widya tersenyum, sengaja membelai kepala belakang cowok itu dengan jemari lentiknya. Yep, Bun. Apalagi lo barusan bilang kalau lo masih tingtung. Gue makin penasaran. Senyuman cantik itu belum memudar walau hatinya sudah sangat kesal. Lo yakin mau bayar gue berapapun? CK. Lia? Bun. Jawab Alvin tidak sabar. Gue yakin 1000% malah. Cepetan, Beb. Gue udah nggak sabar pengen masukin lo. Gue beneran penasaran gimana rasanya tingtung. Berapapun. Ulang Widya lagi, mencoba mengikis kesabaran Alvin. Perlahan gadis itu memisahkan diri dari Alvin, memberikan jarak untuk mereka berdua. Alvin kembali berdecak. Tidak rela tubuh ramping itu menjauh darinya. Iya, berapapun yang lo mau, bakal gue kasih.
Pungkasnya menyentak pinggang Widya dan kembali merengkuhnya posesif. Tapi gue pasang harga mahal lo ini, Vin. Nggak masalah. Lo mau berapa juta? Kasih nomor rekening lo. Langsung gue transfer. Widya menjepit bibirnya. Tapi kayaknya lo nggak bakal sanggup deh, Vin. What? Alvin menyeringai tidak suka. Lo belum nyebutin harga tapi udah menghakimi gue nggak sanggup. Widya mengangguk. Kembali memisahkan tubuhnya dengan tubuh Alvin. Sedikit memberi jarak di antara mereka. But, why? Tanya Alvin penasaran. Tidak puas dengan asumsi Widya yang pasti salah menurutnya. Gadis cantik bermata coklat itu menepuk pelan dada Alvin seolah membersihkan debu dari sana. Gimana? Iya. Soalnya gue tahu berapa isi kantong lo, Vin. Sebelah sudut bibirnya tertarik tajam ke atas. Matanya menatap lurus mata Alvin yang mulai nyalang. Uang jajan lo masih minta orang tua, kan? Tanyanya santai. Gue nggak mau aja kalau lo sampai minta uang jajan lebih demi bisa having Nina Ninu sama gue. Gue jual 1 M. Sanggup. Derajat. Wajah Alvin seketika merah padam. Tangannya terkepal menggenggam amarah. Ia tidak terima dengan perkataan Widya. Enggak, kan? Ejek Widya masih dengan wajah santainya. So, Vin. Saran gue nih, iya. Jangan aneh-aneh, deh. Kasian Angry Bird lo. Jangan sampai masuk sarang yang salah. Banyak penyakit. Setelah berhasil menguliti harga diri Alvin, Widya berbalik tanpa perasaan, melangkah pergi meninggalkan Alvin yang mematung menuju sofa tempat di mana teman-temannya berkumpul. Sialan lo, Bun. Lo bakal nyesel udah ngatain gue. Teriak Alvin tidak terima. Siapa banget lo minta 1 M cuma buat Noah? Gue nggak yakin lo masih tingtung. Dasar anak broken home. Cewek matre. Murahan. Awas aja lo di sekolah. Abis lo sama gue. Alvin benar-benar tidak terima. Lah begitu marah, tapi tidak mungkin meremas mulut Widya di keramaian. Lo denger ini baik-baik, ya, Bun. Suatu saat gue bakal bikin lo tidur sama gue. Sampai lo hamil. Gue pastiin masa depan lo hancur. Widya masih bisa mendengar teriakan Alvin. Tangan kirinya bergerak ke atas untuk mengacungkan jari tengahnya. Ia tidak mempedulikan makian cowok yang masih saja mengumpatnya. Hufet, Widya mengembuskan napas kasar setelah berhasil menghempaskan tubuhnya di sofa. Ia benar-benar lelah. Sudah sebulan ini ia keluar masuk klub hanya untuk senang-senang. Patah hati ternyata sesakit ini. Lah sampai bingung harus melakukan apa agar hatinya bisa kembali utuh seperti semula. Ya, ia patah hati setelah mendapati kekasih yang selama ini ia percaya ternyata bermain di belakangnya. Lebih parahnya, lelaki itu melakukannya dengan mentari kakak kandungnya sendiri. Kenapa? Tanya Stefani salah satu teman Widya sambil menyodorkan satu sloki wine ke arahnya. Widya hanya mengedikkan bahunya malas. Lah malas menjawab pertanyaan Stefani. Kali ini Alvin benar-benar keterlaluan. Sangat melukai harga dirinya. Tentu saja, selama ini dia adalah anak baik-baik yang tidak pernah kenal dengan dunia malam. Tapi sejak kejadian malam itu, dunianya berubah. Ia tidak lagi menjadi anak rumahan seperti biasanya. Ia semakin tidak percaya dengan yang namanya pria. Ayahnya bukanlah sosok lelaki yang baik. Ditambah punya kekasih yang tega mengkhianatinya. Kepercayaannya terhadap lelaki hilanglah sudah. Bagas dan Mentari benar-benar menghancurkan perasaannya. Guys, kalian mau main tantangan nggak? Seru Livia teman Widya yang lainnya. Tantangan lagi. Seru Siska. Gue yakin kali ini bakalan seru. Apa imbalannya? Ariana, yang juga merupakan salah satu dari geng Widya pun ikut tertarik. Livia memainkan sebuah kunci ke udara. Mobil gue. Kalau salah satu dari kalian berani ngejalanin tantangan dari gue,
gue bakalan ngasih mobil keluaran terbaru yang tempo hari papi beliin buat gue. Widya menghela napas. Laivia memang seperti itu. Dia tidak akan berpikir dua kali untuk sesuatu yang ingin dia pertaruhkan. Tidak masalah, toh harta gadis itu memang melimpah ruah. Ralat, harta kedua orang tuanya. Ayahnya memiliki perusahaan multinasional yang menggurita di penjuru negeri. Belum lagi dia adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga mereka. Apapun yang dia inginkan, maka akan dikabulkan. Lo serius? Seru Stefani antusias. Gadis itu hendak meraih kunci mobil mewah tersebut tapi Laivia kembali menyimpannya. Serius? Gimana? Kalian minat? Tantang Laivia lagi. Believe me, you will not regret trying it. Apa tantangannya? Tanya Widya yang tiba-tiba buka suara. Daripada ia mati bosan, lebih baik mencari tahu tantangan apa yang akan Laivia berikan. Kalian lihat cowok yang duduk di sebelah sana. Laivia menunjuk ke arah beberapa orang pria. Berkumpul. Yang pakai kemeja putih. Kalian harus cium cowok itu. Di bibir, ya. Bukan di pipi. What? Pekik Ariana tidak percaya. Ciuman sama cowok yang nggak dikenal demi Lambo. Kecuali lo, Rin, sambar Livia memperingati. Lo bisa kena gantung sama suami lo kalau ngikutin tantangan ini. Ingat, lo putih abu-abu yang udah bersuami. Ariana mencebikkan bibirnya kesal. Gagal sebelum berperang dong gue. Protesnya. Karena Ariana sudah gugur lebih dulu, tinggallah Widya, Siska dan Stefani. Tiga gadis itu masih mengamati sosok lelaki yang ditunjukkan oleh Laivia tadi. Mukanya nggak kelihatan lagi. Keluh Siska masih berusaha melihat pria yang duduknya membelakangi mereka semua. Rautnya hanya terlihat sekilas saat kepalanya menoleh ke samping. Nggak penting mukanya kayak apa. Tapi gue jamin laki-laki ini ganteng banget. Nggak pernah pacaran. Dan anti sama cewek. Diam-diam Widya masih memperhatikan. Dia, bukan gay, kan? Laivia berdecak. Ya, enggak lah. Gue nggak sejahat itu ngasih cowok kotor buat sahabat-sahabat gue. Lo kenal dia? Tanya Siska memicing curiga. Ya kenal lah. Siapa? Iya, siapa emangnya? Cepet bilang ke kita dia siapa. Dia, sambar Laivia cepat, tapi menggantung kalimat di akhirnya. Gadis itu kemudian memicing pada keempat temannya. Sebenarnya kalian mau tantangan atau enggak sih? Atau gue batalin aja biar nggak ada yang dapat mobil? Ya udah gue aja. Widya tiba-tiba berdiri mengajukan diri. Membuat keempat temannya menatap tidak percaya. Lo yakin, Bun? Iya, Bun, jangan aneh-aneh. Biar gue aja. Iya, Bun. Lo kan gak pernah ciuman. Emang lo bisa? Bisa? Jawab Widya yakin, matanya menatap tajam ke arah targetnya. Di bibir kan? Yep, di bibir. Bukan cuma nempel, tapi harus lo basahin. Jilat. What? Siska, Ariana, dan Stefani memekik kompak. Widya tidak menanggapi lagi kegaduhan teman-temannya. Gadis itu mulai melangkahkan kakinya yang jenjang menuju lelaki yang dimaksud Laivia. Anjir. Kenapa jadi jantung gue yang mau copot? Iya. Pekik Ariana tertahan ketika melihat Widya melangkah dengan percaya dirinya. Sama. Astaga, Vi. Kalau sampai Widya kenapa-kenapa lo yang harus tanggung jawab. Kalau dia hamil gimana? Stefani ikut menimpali. Ciuman gak bakal bikin hamil, bego. Kesal Laivia. Matanya fokus menyorot sosok Widya yang sebenarnya memang menjadi target utama tantangannya. Gila, cantik banget itu cewek. Siapa dia? Woi. Kakinya, bro. Lihat. Semampai. Jenjang. Pas banget kalau ngelingkarin pinggang gue. Sit. Gue yang harus dapetin itu cewek. Dia harus jadi ibu dari anak-anak gue. Suara-suara samar mulai terdengar saat langkah Widya mulai mendekat. Ya,
Suara itu berasal dari kumpulan pria yang kini sedang duduk berseberangan dengan laki-laki yang sedang Widya tuju. "Bi, coba lo lihat ke belakang. Kayaknya tuh cewek mau nyamperin salah satu di antara kita." "Iya, bro. Woi, kayaknya dari tadi dia liatin lo, Bi." "Cek. Nggak usah ngasih tahu Mahesa. Percuma. Dia udah 33 tahun, dan sepanjang hidup dia nggak pernah tertarik sama cewek manapun. Tapi kali ini gue yakin Mahesa tertarik." "Nggak bakal." Lelaki yang sedang menjadi bahan pembicaraan terlihat santai menyesap tehnya. Sama sekali tidak terkecoh mendengar celotehan teman-temannya. Ya, dia sudah terbiasa mendengar para sahabatnya itu membual soal perempuan. Itu sebabnya ia sama sekali tidak tertarik walau sekedar menoleh ke belakang melihat siapa yang sedang. Mereka elu-elukan. "Kemeja putih," gumam Widya seraya mengibaskan rambutnya yang panjang. Aura kecantikannya memancar kemana-mana. Dek, dek. Jantung Widya seketika berdebam saat jarak terpangkas semakin habis. "Come on, Bun. Lo bisa. Cuma cium bibir. Tempelin. Basahin. Lo udah sering lihat BF. Bonus mobil Lambo. Bisa lo jual buat beli rumah terus minggat dari rumah." Suara-suara dalam kepala Widya bersahutan. Seakan sedang berusaha menguatkan hatinya yang mulai ragu. Dan, aghi, pekiknya saat kaki kirinya yang hanya beralaskan sepatu kets itu tersangkut dengan kaki kanannya yang sedang melangkah maju. Dan, bruk, tubuhnya mendarat tepat di atas pangkuan lelaki yang memang menjadi targetnya. Tangannya spontan telulur melingkari leher kokoh sosok itu. Dan, dek, dek, dek. Detak jantung Widya semakin menggila, terlebih saat menghidu aroma maskulin yang menyeruak memenuhi rongga hidungnya. Bahkan ia tidak berani megangkat wajahnya walau hanya sekedar menatap mata lelaki yang sedang merengkuh pinggangnya seposesif ini. Ya, Widya tahu kalau gerakan lelaki itu refleks menahan agar tubuhnya tidak terjatuh. Gimana ini? Batin Widya, meneguk ludahnya susah payah. Tatapannya tertuju pada rahang yang saat ini dipenuhi bulu-bulu halus. Kemudian naik ke atas, mengamati bibir yang menjadi target tantangannya. Dek, bibir itu terlihat menggiwarkan di mata Widya. Tapi demi apapun, Widya ingin lari saat ini juga. Mendadak ia takut. Lututnya bahkan terasa lemas walau sekedar hanya untuk berdiri. Kepalanya benar-benar kosong. Otaknya mendadak malfungsi. Bahkan suara riuh sorakan yang seharusnya terdengar bising di telinganya seolah-olah mendadak hening. Sedikit lagi, Bun. Teriakan dari dalam kepala Widya tiba-tiba kembali menggema menyadarkannya. Beli rumah terus minggat. Kembali suara itu terdengar lagi. Keberaniannya pun tiba-tiba kembali datang. Dan, kap. Tanpa berpikir panjang ia menarik tengkuk lelaki itu dengan cepat dan menempelkan bibir mereka berdua. Ia takut tiba-tiba keberaniannya kembali hilang. Bahkan ia tidak sempat melihat bagaimana rupa lelaki yang sedang jadi bahan taruhan ini. Masa bodoh, yang penting setelah ini ia pulang bawa Lamborghini. Seperti permintaan Laivia, gadis itu bahkan menyapu bibir yang terasa dingin itu hingga membuatnya basah. Wow, damn, Mahesa. Gila-gila. Keperjakaan bibir Mahesa akhirnya terenggut sudah. Seruan-seruan itu semakin riuh setelah beberapa saat tenang. Dan Widya, perempuan itu benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Entah kenapa lelaki ini seperti patung. Tidak bergerak sama sekali. Balas, Bi. Masak lo anggurin bibir merah ceri. Widya meneguk ludahnya susah payah ketika mendengar kalimat seruan itu. Bisa mati ia kalau lelaki asing ini membalas ciumannya. Untuk itu ia berusaha menyudahi petualangan gilanya dengan menarik kepalanya menjauh darinya. Namun terlambat, lelaki yang sejak tadi dipanggil dengan sebutan Bi, itu menahan kepalanya dan balas melumat bibirnya dengan begitu agresif, membuat sepasang mata Widya kontan membulat sempurna,
dan debaran jantungnya kini semakin menggila. Sungguh, jantungnya terasa ingin meledak sekarang juga. Widya berusaha keras menarik tubuhnya menjauh, akan tetapi dengan mudah lelaki itu menahannya. Ah! Pekik Widya saat bibirnya digigit hingga membuat mulutnya yang tadi tertutup rapat kontan terbuka. Seketika itu lidah hangat lelaki asing tersebut menerobos masuk ke rongga mulutnya dan mengamsen barisan giginya yang rapi. God! French kiss. Ternyata dia pro, anjing. Gue pikir Mahesa polos. Samal. Diam-diam menghanyutkan. Mahesa. Mendengar satu nama itu disebut membuat perasaan Widya semakin tidak karu-karuan. Jasungguh teringat lelaki judes junior ayahnya di rumah sakit. Entah kenapa lelaki itu selalu bersikap sinis dan dingin padanya. Membuat dia terdorong membalas dengan sikap yang sama. Mahesa Hans Perdana, iya, satu nama itu sudah ia coret dari daftar lelaki yang pernah ada dalam daftar lelaki idamannya. Ia pikir Mahesa adalah sosok ramah dan menyenangkan, tapi ia salah. Junior ayahnya itu benar-benar di luar ekspektasinya. Menyeramkan. Semoga saja sosok Mahesa yang sedang ia jarah dan menjarah bibirnya ini bukanlah sosok Mahesa yang selama ini sangat enggan sekali ia temui. Ya, semoga saja. Ciuman itu akhirnya terhenti saat napas Widya mulai tersengal. Kepalanya benar-benar terasa pening. Tidak menyangka ulahnya malah akan berakhir seperti ini. Bukankah ini termasuk pelecehan? Tapi siapa yang melecehkan? Antara ia dan lelaki ini, memang dia yang jelas salah. Ia yang mendatangi lelaki ini dan tiba-tiba menciumnya. Memikirkan itu membuat kepala Widya semakin pusing. Ia harus segera pergi dari tempat ini. Liar juga kamu. Dek. Mendengar suara itu membuat Widya meneguk ludahnya susah payah ketika berusaha menyingkir dari pangkuan lelaki asing itu. Kenapa suaranya terdengar tidak asing? Penasaran? Dengan perlahan gadis cantik itu mendongakkan wajahnya yang cantik untuk melihat siapa sosok yang sedang memangkunya ini. Demi apapun, perutnya langsung bergejolak. Lututnya yang sedari tadi sudah lemas jadi semakin tidak ada tenaganya. Oh Om Mahesa. Jadi begini pergaulan kamu. Mas Haris bisa syok lihat putrinya ternyata liar seperti ini. Mau jual diri kamu or?